Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Arsani dari Administrasi Bisnis kelas 3B, NPM 19310109. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai cara menggunakan data validasi pada Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu form data mengenai data peserta kelas public speaking. Di sini terdapat kolom nomor, nama, tanggal masuk, ID peserta, alamat peserta, kelas, dan waktu pelaksana. Kemudian dalam panduan pengisiannya, nomor diisi nomor, kemudian nama diisi dengan nama peserta, tanggal masuk diisi tanggal. Contohnya saya menggunakan tanggal 1 November sampai dengan 14 November. Kemudian ID peserta diisi dengan 4 digit. Kemudian alamat peserta diisi sesuai alamat peserta, misalnya Jalan Anggrek, Mangunharjo. Kemudian kolom kelas diisi sesuai list pilihan kelas. Di sini terdapat 3 pilihan kelas, yaitu kelas basic, intermediate, dan master. Kemudian waktu pelaksana. Untuk basic, waktu pelaksananya dimulai dari jam 8, kemudian intermediate dimulai dari jam 10, dan kelas master dimulai dari jam 13 atau jam 1 siang. Oke, langsung. Untuk nama sudah diisi. Untuk tanggal masuk kita blok dulu. Kita blok. Kemudian ke data validation di data di sini. Kemudian kita klik, kita pilih yang date. Kemudian kita pilih yang, nah di sini terdapat banyak pilihan ya. Ini sesuai dengan kebutuhan panduan kalian seperti apa. Tapi di sini saya akan menggunakan less than. Nah, less than ini artinya kurang dari. Jadi nanti data yang kita setting itu kurang dari data yang sesuai kita setting tadi. Contohnya seperti ini. Ini saya isi dengan 15 November 2020. Kemudian input matrix kita isi dengan tanggal masuk. Instruksinya, nah ini diisi dengan instruksi yang sesuai dengan panduan pengisian atau sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ini saya isi dengan data tanggal yang masukkan kurang dari 15 November 2020. Error alertnya kita pilih stop. Title-nya kita isi data error. Error message-nya kita isi dengan data yang di-input tidak sesuai. Kita klik OK. Di sini kita coba. Kita coba tanggal 1 November 2020. Masih masuk. Kita isi dengan 3 November 2020. Masih masuk. Kemudian 5 November 2020. Masih masuk. 9 November 2020 masih masuk. 10 November 2020 masih masuk. 11 November 2020 masih masuk juga. 13 November 2020 masih masuk. 14 November 2020 masih masuk juga. Kita coba 15 November ya. Tidak bisa. Karena tadi kan saya milih less than, dan less than-nya tadi saya masukkan
15 November 2020. Jadi data yang diinput harus kurang dari 15 November. Kita cancel. Ya, lalu ke kolom ID peserta sesuai dengan panduan pengisian diisi dengan 4 digit. Kita blok ke data validation, pilih yang whole number, kita pilih yang greater than artinya lebih dari. Kita isi dengan nomor 1031. Misalnya kita isi input message-nya, diisi title, ID peserta, kemudian input message-nya, instruksinya saya isi dengan data ID peserta harus lebih dari, jadi pengaturannya 1031, jadi lebih dari 1031. Error alert, kita pilih yang warning, isi dengan data error seperti tadi saja, tidak apa. Atau misalnya kalian mau isi titlenya yang lain, bisa. Instruksinya kita isi, ID peserta kurang memenuhi kurang sesuai ketentuan. Klik OK. Nah, di sini kita isi misalnya 1032, masih bisa. 1031 tidak bisa, karena tadi kita milih greater than dan minimum angka yang kita masukkan 1031, jadi harus lebih dari 1031. Kalau misalnya di less than nih, seperti less than juga, kalau kita milih less than, jadi angka yang kita masukkan 1031 tadi harus kurang dari 1031. Oke, kita cancel. Kita isi dengan 1034. Nah, di sini kan kita milih greater than. Nah, greater than tadi kan kita setting dengan angka 1031, jadi harus lebih dengan 1031. Di sini kita bisa dengan seperti ini. Kita pilih yang file series. Masih bisa. Oke, selanjutnya ke kolom alamat peserta. Nah, di kolom alamat peserta ini sesuai panduan pengisian diisi sesuai dengan alamat peserta, misal Jalan Anggrek Mangunharjo. Sebelumnya kita blok dulu data validation, setting, text length, kita pilih yang greater than. Nah, untuk text length ini karakternya yang dihitung ya, jadi selama tulisan tas. Nah, di sini kan terdapat 3 karakter, yaitu TAS. Jadi yang dimasukkan di sini bukan per kata tapi per huruf. Kita masukkan misalnya kata jalan kan ada 5 karakter, jadi kita isi minimal 10 karakter. Kita input message, isi dengan alamat peserta. Kemudian di sini kita isi dengan misalnya alamat yang dimasukkan harus jelas.
error alertnya kita pilih information, titlenya diisi dengan data error, lalu error message-nya kita isi data yang di-input tidak sesuai ketentuan. Kita klik OK, kita coba. Di sini kita coba dengan jalan misalnya. Tidak bisa, karena karakter tadi kan kita isi dengan lebih greater, yaitu lebih dari 10 karakter. Jadi harus 10 karakter. Kita cancel. Kita isi hanya jalan saja. Tidak bisa. Kita isi dengan jalan Mawar Indah. Bisa, karena karakternya sudah lebih dari 10. Kita isi dengan ini kurang jelas. Jalan Mawar Indah Madiun. Kemudian jalan Runia Madiun. Nah, di sini kita bisa isi juga dengan kata desa. Desa Sirapan Dukuh. Masih bisa. Misalnya kita isi dengan Desa Permai. Bisa. Desa Permai. Kita kasih RT-nya, misalnya RT 19. Bisa. Nah, dalam text length ini kita bisa menggabungkan karakter angka dan karakter huruf. Berbeda dengan data validation yang whole number. Kalau whole number itu karakternya hanya bisa angka saja atau number. Kalau di text length kita bisa menggunakan kombinasi huruf dan angka, tetapi jumlahnya dibatasi, sedangkan ini tidak terhingga untuk angkanya. Kemudian kita isi dengan jalan Murai Kartoharjo, jalan Semanggi Kulon Progo. Di sini terserah ya, kita isi alamatnya. Desa Demaan RT 18 RW 09. Masih bisa. Jalan Patimura nomor 15. Masih bisa. Oke, kolom berikutnya kelas sesuai panduan pengisian diisi sesuai list pilihan kelas. Nah, list pilihan kelasnya ada 3, yaitu kelas basic, intermediate, dan master. Kita blok di sini, tapi data validation. Oke, selanjutnya kita pilih data validation. Kita pilih list. Karena tadi sudah ada list di sini, kita akan menggunakan list saja untuk memudahkan. Kita klik search. Nah, di sini terdapat 2 pilihan. Kita bisa mengisi secara manual atau dengan mengklik ini. Kemudian di blok seperti ini terus di enter. Atau juga bisa dengan kita delete ini, kita tulis saja. Misalnya basic, kemudian intermediate, master, seperti itu. Tapi
saya lebih menyukai di blok seperti ini tadi. Hasilnya tetap sama, seperti ada tanda list di sini. Baiklah, kita coba saja. Kita isi input numbernya dengan title kelas, isi instruksinya harus sesuai kelas yang ada. Alertnya kita pilih stop, title-nya kita pilih data, error message-nya kita pilih data yang di input tidak sesuai, kita klik OK. Nah, seperti ini. Akan tetapi untuk cara yang tadi juga bisa kita blok dulu, setting, kita klik all, kita blok lagi, data validation, pilih allow-nya list, search-nya kita klik ini, kemudian kita blok, kita enter. Nah, di sini tadi akan menghasilkan data list yang sesuai dengan yang kolom yang kita blocking tadi. Kemudian kita pilih input message, kita isi dengan title kelas. Input message-nya, instruksinya kita pilih kelas yang di input harus sesuai. Alert-nya kita tambah dari sesuai pilihan. Alert-nya kita pilih stop, title-nya kita isi dengan data error message-nya kita isi dengan data yang di input tidak sesuai, kita klik OK. Jadi nanti kita tinggal klik seperti ini, jadi ini lebih memudahkan kita nanti dalam melakukan pengisian form seperti ini. Nah, dalam list ini juga bisa mengisi karakter angka. Jadi gabungan antara karakter huruf dan karakter angka pun juga bisa. Oke, kita ke kolom terakhir, kolom waktu pelaksana. Waktu pelaksananya di sini harus sesuai dengan kelasnya ya. Kelas ini kita samakan dengan kelas ini nanti pengisiannya. Untuk kelas basic, kelasnya dimulai dari jam 8, intermediate jam 10, dan untuk kelas master jam 13 atau jam 1 siang. Kita blok dulu data validation, ke setting, ke time, kita pilih yang between, kita pilih startnya mulai dari kita isi start time-nya jam 8.00, end time-nya kita isi dengan jam 13.00. Input message-nya kita isi dengan waktu pelaksana, kemudian instruksinya waktu pelaksana disesuaikan pilihan kelas. Alertnya kita pilih information, kita pilih data error. Dalam milih alert ini sesuai kebutuhan kita ya, jadi nggak harus pakai stop, nggak harus pakai warning, nggak harus pakai information. Jadi kita bisa memvariasi di setiap kolomnya. Misalnya di kolom nama nanti
stop kolom tanggal, nanti warning, kemudian atau kolom ID peserta, nanti information juga bisa. Oke, saya isi data waktu yang dimasukkan salah. Kita klik OK. Oke, kita coba isi. Untuk kelas basic kita isi dengan jam 8. Bisa. Sebenarnya kita isi dengan jam 9 pun masuk ya. Tapi karena di panduan pengisiannya hanya jam 8, 10, dan 13, jadi kita masukin sesuai panduannya. Untuk master jam 13, kita isi jam 14 pun tidak bisa ya, karena dalam pilihan between tadi startnya jam 8 dan end time-nya jam 14. Maaf, 13. Nah, di sini saya masukkan 14, tidak bisa. Data waktunya dimasukkan salah. Kita cancel. Intermediate jam 10. Jam 10 intermediate, master jam 13, master jam 13, basic jam 8, basic jam 8. Oke. Nah, itu tadi contoh data validation dari contoh data peserta kelas public speaking. Sebenarnya masih banyak ya pengaturan data validation-nya. Di sini ada beberapa allow pilihan, tetapi saya hanya menggunakan data whole number, list, date, time, dan text length. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini bila Anda suka, dan share agar teman-teman kalian bisa mengetahui cara pengisian data validation-nya. Oke, terima kasih.